ketika suami terlanjur menikahi selingkuhannya dan bunda ingin agar suami itu kembali setia dan fokus sama bunda, maka ada 3 hal yang wajib bunda hindari jauh-jauh supaya hajat bunda ini bisa lebih mudah terwujud. Iya, apa saja sih 3 larangan itu? Oke, simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Di sini saya paham, Bun, sebagai istri Syah, istri pertama yang telah mendampingi suami bertahun-tahun, bahkan mungkin ya Bun, sejak suami nggak punya apa-apa sampai punya segalanya, ya rasanya pastinya berat sekali ketika pada akhirnya suami memilih untuk menduakan bunda dengan wanita lain. Apalagi menduakannya itu dengan cara yang zolim, yaitu melalui jalur perselingkuhan dan pengkhianatan. Nah, banyak istri yang akhirnya memilih untuk mundur teratur setelah menghadapi situasi semacam ini. Tapi banyak juga istri-istri yang tetap kekeh ingin bertahan dan memutuskan berikhtiar bersama saya dalam mengambil kembali hati suaminya. Ya mungkin alasannya karena demi anak-anak, atau ada juga yang merasa nggak rela hasil jerih payahnya bertahun-tahun mendampingi ini dinikmati wanita lain. Buat bunda yang ada di posisi ini, maka apapun alasan bunda untuk bertahan, pastikan bahwa bunda punya niat yang serius dan tegak lurus. Dan jika bunda sudah mantap untuk bertahan, maka please ya, hindari 3 hal ini sungguh-sungguh, Bun. Nah, apa saja? Yang pertama, jangan memaksa, mendesak, atau menyuruh-nyuruh suami menceraikan pelakor yang telah menjadi istri sirihnya. Ya mungkin ini sudah pernah saya bahas dan sering saya ulangi, baik di video YouTube maupun di video pendek saya ya. Ya bagaimanapun, karena kondisinya sudah terlanjur menjadi istri yang sah di mata agama, maka mereka punya hak untuk hidup sebagai suami istri. Dan di sini saya tahu Pun, ini kabar yang sangat menyakitkan buat bunda para istri Syah atau istri pertama. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kan kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan keadaan. Kita wajib bangkit, Bun, dan sebisa mungkin berusaha bermain cantik. Nah, salah satunya yaitu dengan menahan diri, menahan lidah dari sikap memaksa suami menceraikan istri sirihnya. Ya kita sebagai istri yang punya iman di hati pastinya sadar betul bahwa sikap ini termasuk takbib ya, atau usaha menceraikan suami istri yang pastinya haram di mata agama. Nah selain itu, sikap semacam ini justru membuat suami itu ilfil. Apalagi ketika suami masih ada di fase bulan madu dengan istri sirihnya. Nah tentunya hatinya itu sedang lengket-lengketnya dengan istri sirihnya. Dan ketika bunda memaksa suami untuk menceraikan pelakor, artinya ya bunda memaksakan suami melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah buat para suami ini fatal. Suami itu nggak mau diatur, ya nggak suka disuruh-suruh, apalagi dikontrol oleh siapapun. Dia adalah makhluk independen yang melakukan sesuatu atas dasar keinginan dan kesadarannya sendiri, bukan karena yang lain. Nah karena itu hindari sikap ini jauh-jauh. Lalu yang kedua, hindari membicarakan keburukan si pelakor di depan suami bunda. Ya apapun keburukan yang dilakukan oleh wanita itu ya, baik ke bunda atau ke suami atau ke siapapun, jangan sekali-kali membocorkannya ke suami. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu apakah suami di sini lebih percaya pada kita atau malah pada si pelakor. Dan tahu nggak Bun? Ketika kita sedang menceritakan keburukan orang lain, sebenarnya siapa yang akan tampak buruk? Ya, kita Bun. Bukan orang yang kita ceritakan kejelekannya. Coba bayangkan, bunda di sini capek-capek mengeluhkan sifat buruk pelakor, membicarakan keburukannya demi menghasut dan manas-manasi suami. Tapi hasil akhirnya suami justru melihat citra bunda itu jadi buruk. Bahkan suami menganggap bunda itu sebagai sosok antagonis alias musuh. Wah ini bahaya Bun, kalau bunda dijadikan musuh bersama bagi suami dan si pelakor. Nah karena itu ini juga wajib bunda hindari. Nah lalu yang ketiga, jangan pernah menyalahkan pelakor di depan suami. Apapun sikap dan perilaku pelakor yang bunda rasa dan persepsikan sebagai kesalahan, nah jangan pernah menyalahkan. Kenapa? Image orang yang menyalahkan itu
itu negatif, Bun. Jadi ketika kita menyalahkan atau menunjuk-nunjuk kesalahan orang dalam hal ini, ya, si pelakor ini, itu kita malah akan terkesan sok paling benar. Dan di mata suami yang sedang dimabuk asmara atau masih dalam pengaruh pelakor, kita akan terlihat sangat cacat. Ya, memang tidak mudah, Bun, untuk menghindari 3 hal yang saya sampaikan tadi. Karena bagaimanapun sebagai seorang istri syah yang menjadi korban perselingkuhan, terlebih jika bunda posisinya ini sudah banyak berkorban mendampingi suami, tentu ini sangat tidak mudah. Ya, kita pastinya ada rasa grundel di hati, rasa nggak suka, nggak senang, bahkan mungkin ada rasa benci, sakit hati, nggak terima, dan sebagainya. Nah, sayangnya perasaan semacam ini membuat aura kita malah jadi semakin negatif. Padahal kalau kita di sini ingin suami kembali sayang, kembali cinta, kembali perhatian, setia, dan fokus sama kita, kita butuh aura positif yang kuat. Nah, ketika aura kita positif, ya, energi kita positif, maka insya Allah aura daya tarik kita pun akan jauh lebih kuat, Bun. Dan aura daya tarik inilah yang nantinya membantu kita menarik perhatian dan cinta suami supaya bisa kembali ke kita seutuhnya. Ya, ibarat magnet nih, kalau daya tariknya itu kuat, maka besi pun itu akan nempel, kan begitu. Nah, karena itu ketika bunda ada di posisi ini, maka kebutuhan bunda akan energi aura yang positif ini boleh dibilang sangat mendesak dan wajib. Dan saya akui, aura kita ini itu butuh perhatian khusus, bunda. Hanya saja banyak istri di luar sana yang kalau diminta untuk terapi buka aura secara mandiri di rumah, itu nggak bisa. Nah, itulah kenapa saya sediakan alat bantu, yaitu sarana buka aura. Nah, salah satunya yang berupa kalung emas Anira yang sudah saya rialdohi secara khusus, sehingga energi zikir dan doa dalam kalung emas ini itu bisa membantu membukakan aura daya tarik bunda dengan energi yang jauh lebih kuat, lebih besar, dan berkah manfaatnya pun lebih banyak. Nah, insya Allah ini cocok untuk membantu memaksimalkan aura bunda yang punya hajat ingin mengunci cinta dan kesetiaan suami supaya suami itu bisa fokus sama bunda. Nah, setidaknya 3 hal tadi itu, Bun, ya, itu perlu bunda perhatikan baik-baik ya. Dan jika bunda merasa kesulitan atau butuh bimbingan profesional, silahkan bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.